Haleluya. Terpuji akan nama-Mu ya Bapa Yahweh Tuhan kami, yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Sungguh kami bersyukur kepadamu atas segala kasih dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana ada saat ini, itu semua karena Engkau yang begitu mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur dimiliki oleh Engkau ya Bapa. Bapa Yahweh yang hidup dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk waktu yang indah pada saat ini, di mana kami bersama-sama bisa bersatu hati memuji Engkau, menyembah Engkau, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan isi hati-Mu, mendengarkan firman-Mu, mendengarkan suara-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau urapi hamba-Mu yang menyampaikan, sehingga setiap kata yang keluar adalah firman yang datangnya dari Engkau Tuhan. Engkau berikan kami umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang hadir dan mendengarkan firman saat ini ya Bapa. Berikan kami semua pengertian supaya kami bisa memahami firman-Mu dan juga bisa menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu ya Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan, kalau ada kuasa-kuasa setan, kuasa jahat yang akan mengganggu jalannya pemberitaan firman saat ini, kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Kami serahkan waktu sepenuhnya ke dalam tangan kemurahan-Mu ya Bapa Yahweh. Kau yang memimpin dari awal sampai akhirnya pemberitaan firman saat ini. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap Engkau bentuk di dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Mari yang percaya katakan bersama, amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Puji Tuhan, puji Bapak Yahweh, karena kasih dan kemurahan Bapak Yahweh pada saat ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Bapa Yahweh, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman. Apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita semua pada hari ini, kita siapkan hati kita supaya kita bisa menjadi pendengar dan juga pelaku akan firman Bapa Yahweh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, firman Tuhan pada hari ini saya beri judul mengalami pemulihan. Mengalami pemulihan. Kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga, dan aku akan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, mengalami pemulihan. Apa itu sebenarnya pemulihan, saudara? Pemulihan adalah tindakan mengembalikan sesuatu ke keadaan aslinya. Dikembalikan artinya diperbaiki dari kerusakan menjadi keadaan yang lebih baik. Beda dengan reformasi. Kalau reformasi perubahan tetapi tidak ke keadaan semula tetapi berubah ya. Tetapi kalau pemulihan dikembalikan ke dalam keadaan aslinya. Ada suatu kejadian di mana ada seseorang ditangkap karena sesuatu hal yang tidak dilakukan ya. Jadi intinya salah tangkap, saudara. Setelah dibawa dan dijelaskan, kemudian juga disertai dengan bukti-bukti dan saksi ya, akhirnya terbuktilah bahwa petugas ini salah tangkap. Dan akhirnya orang ini, saudara, karena salah tangkap menjadi malu ya, saudara, minta namanya juga dipulihkan, dibersihkan, dikembalikan. Karena dia bukan orang yang jahat, bukan orang yang melanggar hukum, tetapi karena kejadian salah tangkap meminta dikembalikan atau dipulihkan kembali namanya. Bahkan kalau kita melihat orang yang salah tangkap, saudara, bisa-bisa meminta ganti rugi, saudara, karena merasa dirugikan karena kesalahan dari para petugas. Saudara, dipulihkan berarti juga ketika seseorang berada dalam kondisi gagal, sakit, kemudian juga hidup dalam keluarga yang retak atau kurang harmonis,
Kemudian juga ketika seseorang melakukan sesuatu dosa yang memalukan, yang mengerikan, ya, bersama Tuhan dan di dalam Tuhan, Tuhan bisa memberikan pemulihan. Bersama Tuhan, orang-orang yang gagal, yang sakit, hidup dalam keluarga yang tidak harmonis, yang retak, maupun melakukan dosa yang memalukan, bersama Tuhan bisa mengalami yang namanya pemulihan. Orang yang gagal di dalam Tuhan bisa mengalami pemulihan, menjadi bersemangat kembali, bangkit kembali. Orang yang sakit ketika datang kepada Tuhan, bersama Tuhan, Tuhan memulihkan, akhirnya mendapatkan kesembuhan yang dari Tuhan. Begitu juga orang yang hidup dalam keluarga yang kurang harmonis, yang tidak ada damai sejahtera. Ketika Tuhan memulihkan, maka damai sejahtera yang hilang itu akan dipulihkan kembali dan akan kembali hidup dalam rumah tangga yang harmonis, yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Terus bagaimana ketika ada orang yang melakukan suatu dosa atau peristiwa yang memalukan, saudara? Ketika berada di dalam Tuhan, bersama Tuhan, dan minta Tuhan memulihkan, maka orang itu akan dipulihkan sehingga tidak akan berbuat dosa lagi dan tidak akan mengingat hal yang menyakitkan itu karena dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, waktu yang sedang kita jalani atau saat kita hidup ini adalah waktu-waktu di mana Tuhan sedang bekerja untuk melakukan pemulihan terhadap umat-umatnya, termasuk saya dan saudara. Tuhan mau memulihkan kehidupan kita semua. Kalau kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, berjalan menurut kehendak Tuhan, berjalan memuliakan nama Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan setiap kehidupan kita. Kita harus dipulihkan supaya semakin siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Pemulihan akan mengubah sesuatu yang tidak baik dalam diri kita menjadi lebih baik. Mengubah sesuatu yang daging menjadi rohani. Itulah pemulihan, saudara. Untuk itu mari kita responi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita dengan bijaksana. Karena semua kondisi yang kita alami ini merupakan waktu di mana Tuhan sedang dan siap melakukan pemulihan di dalam kehidupan kita kalau kita mau berserah kepadanya. Kalau kita mau bersandar kepada Tuhan, Tuhan mau memulihkan. Pemulihan itu memang mengubah yang tidak baik menjadi lebih baik. Hal ini juga yang dilakukan oleh Raja Yoas ketika memperbaiki bait suci. Ya, kita baca di dalam 2 Raja-Raja 12 ayat 4 dan 5. 2 Raja-Raja 12 ayat 4 dan 5. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan Yoas berkata kepada para imam, semua uang dari benda-benda yang dikuduskan yang dibawa masuk ke dalam bait Yahweh, uang dari orang yang lewat, uang dari tiap-tiap jiwa menurut perkiraannya, semua uang yang naik dari hati seseorang untuk membawanya ke bait Yahweh, biarlah para imam menerima bagi dirinya masing-masing dari kenalannya, dan mereka dapat memperbaiki yang rusak pada bait itu di semua tempat yang kerusakannya dapat ditemukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah ketika Raja Yoas menjadi raja di Israel, ya saudara, di mana pada waktu itu bait Elohim, bait suci yang dibuat oleh Salomo dalam keadaan yang rusak. Ternyata setelah dalam jangka waktu yang lama, saudara, tidak dirawat, menyebabkan bangunan itu menjadi kondisinya rusak, tidak terawat, ya saudara. Dan Raja Yoas menyadari ketika bait suci itu rusak, dia memutuskan untuk memperbaiki rumah tersebut. Dan bait suci itu, ya saudara, memang benar-benar tidak dirawat. Setelah dulu dibangun oleh Salomo dan ditahbiskan oleh Salomo, tetapi dalam waktu-waktu yang berjalan tidak ada perawatan, tidak ada yang memelihara, sehingga bait suci itu perlu dipulihkan. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, ya. Kita baca di dalam 1
Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu adalah tempat suci bagi Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan kamu bukanlah milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan sebuah harga. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, dijelaskan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Paulus meminta kita mengakui bahwa tubuh kita ini bukan lagi milik kita, tetapi milik Tuhan yang telah membayar dengan harga yang mahal melalui darah Yesus Masiah. Karena itu saudara, kita juga harus menjaga pikiran dan hati kita dari hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ketika bait Tuhan pada pemerintahan Raja Yoas tidak dirawat, ya rusak saudara. Demikian juga tubuh kita, kalau kita tidak menjaganya, mengisinya dengan hal-hal yang bertentangan dengan firman, maka bait Elohim yang adalah tubuh kita tidak akan kudus di hadapan Tuhan. Roh Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita itu kudus, Roh Kudus. Ketika hati kita penuh dengan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, atau mungkin bisa dikatakan hidup kita tidak kudus, maka roh itu juga tidak akan tinggal di dalam kehidupan kita. Karena roh itu kudus saudara, dan dia maunya di tempat yang kudus. Ketika tubuh kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus atau tidak kudus di hadapan Tuhan, artinya dipenuhi dengan dosa atau hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan, melanggar firman Tuhan, kehidupan kita berisikan dengan hal-hal yang negatif, apa mungkin Roh Kudus tinggal di dalam hati kita saudara? Tidak mungkin saudara. Karena itu kita harus menjaga tubuh kita supaya kudus di hadapan Tuhan, supaya rohnya itu ada di dalam kehidupan kita, menuntun kita, mengingatkan kita, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Ketika kita akan berbuat sesuatu kesalahan, ketika kita akan memutuskan sesuatu hal yang penting, yang vital, ketika Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, maka kita akan bisa memutuskan hal yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan saudara. Tetapi kalau Roh Kudus tidak ada, ya keputusan kita sendiri secara manusia saudara. Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, Tuhan Yesus datang untuk menjadikan kita sebagai bait Elohim dan rumah bagi Roh Kudusnya. Dia telah menyucikan hidup kita saudara, sehingga ketika Tuhan menyucikan hidup kita, karena kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan mau hidup kita disucikan, Tuhan menyucikan, maka roh itu akan tinggal di dalam kehidupan kita. Dan kita sebagai umat Tuhan, kita harus terus dan selalu menjaga kehidupan kita, memulihkan kehidupan kita hari lepas hari semakin berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Petrus yang adalah murid Tuhan Yesus juga pernah menyangkali Tuhan Yesus. Kita semua tahu semuanya bagaimana Rasul Petrus menyangkali Tuhan Yesus. Padahal kehidupan Petrus ini ya saudara, dia merasa bahwa dia ini adalah murid Tuhan yang paling setia, yang berani. Tetapi dalam suatu hal, karena kehidupan itu naik turun ya, demikian juga kehidupan Petrus naik turun ya, dia sampai menyangkali Tuhan Yesus. Di dalam Lukas 22 kita baca saja saudara. Kita sudah paham semua, tapi kita akan kembali baca firman Tuhan. Lukas 22 ayat 60 sampai 62. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Namun Petrus berkata, "Saudara, aku tidak tahu engkau mengatakan apa." Dan seketika itu juga ketika dia masih berbicara, berkokoklah ayam jantan. Dan sambil berpaling, Tuhan melihat kepada Petrus, dan Petrus teringat akan perkataan Tuhan, bagaimana dia telah mengatakannya kepadanya, "Sebelum ayam jantan berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Dan sambil keluar, Petrus menangis dengan sedih. Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, Petrus pernah mengatakan bahwa dia ini sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus diadili, dan ini Petrus ini saudara murid Tuhan ini mengikuti terus saudara bagaimana Tuhan Yesus ditangkap, diadili, mengikuti terus dari jauh saudara.
Dan ketika ketahuan bahwa dia adalah salah satu murid Tuhan Yesus, dia menyangkalinya, saudara. Tidak mengakui bahwa dia ini adalah murid Tuhan Yesus. Bahkan tidak tanggung-tanggung ya, dia menyangkali Tuhan Yesus sampai 3 kali. Petrus mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa dia akan menyangkalinya sampai 3 kali ketika ayam jantan berkokok. Dan ketika dia menyadari, dia menangis dan merasa sangat-sangat sedih, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, di dalam kehidupan kita, saudara, mungkin juga kita pernah mengalami hal-hal yang mendukakan Tuhan, atau mungkin juga tidak mengakui Tuhan di dalam kehidupan kita secara tidak langsung, saudara. Bagaimana respon Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus tahu bahwa muridnya ini menyangkali sampai 3 kali? Apakah Tuhan Yesus masih tetap mengasihi Petrus, saudara? Ketika Petrus menyesal, mengakui kesalahannya, merasa sedih, ya saudara, ketika hal itu sudah terjadi, Tuhan tetap mengasihi, saudara. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 14-21, bagaimana Tuhan itu juga memulihkan Rasul Petrus. Petrus yang sudah sedemikian menyangkali Tuhan Yesus, tidak mengakui Tuhan Yesus, menyangkal sampai 3 kali, tetapi Tuhan juga memulihkan keadaannya, saudara. Kita baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai 21 ya, saudara. Namun Petrus sambil berdiri bersama ke-11 rasul, ia mengangkat suaranya dan berkata kepada mereka, "Hai para pria, hai orang-orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, biarlah ini menjadi hal yang diketahui oleh kamu dan dengarkanlah perkataanku. Sebab orang-orang ini tidaklah mabuk seperti yang kamu sangka, karena sekarang hari baru jam ketiga. Namun inilah yang telah dikatakan oleh Nabi Yoel. Dan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Elohim berfirman, Aku akan mencurahkan dari rohku ke atas semua daging. Maka anak-anak lelakimu dan anak-anak perempuanmu akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan melihat penglihatan, dan para tua-tuamu akan dimimpikan mimpi-mimpi. Bahkan aku pun akan mencurahkan dari rohku ke atas hamba-hambaku laki-laki dan ke atas hamba-hambaku perempuan pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan memberikan keajaiban-keajaiban di langit di atas, dan tanda-tanda di bumi di bawah, darah dan api dan kabut asap. Matahari akan berubah menjadi gelap dan bulan menjadi darah, sebelum hari Yahweh yang besar dan mulia itu datang. Dan akan terjadi, setiap orang yang memanggil nama Yahweh, dia akan diselamatkan." Saudara dikasih oleh Bapa Yahweh, ketika Tuhan Yesus naik ke surga ya saudara, dan pada waktu itu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, saudara, setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan di dalam ruangan atas itu ada 120 orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, dan sesudah itu Rasul Petrus berkhotbah. Kita baca ayat selanjutnya bagaimana 3.000 orang bertobat. Nah, pelayanan Petrus sedemikian luar biasa ya, dan pada waktu itu juga tanda-tanda heran dan mujizat terjadi, saudara. Penyembuhan orang-orang yang sakit juga terjadi. Artinya apa, saudara? Walaupun Rasul Petrus ini orang yang berdosa, pernah menyangkali Tuhan Yesus sampai 3 kali ya, mungkin kebangetan ya, saudara, dikatakan muridnya yang dikasih juga, tetapi menyangkali. Tetapi ketika Tuhan Yesus memulihkan, ketika Tuhan memulihkan kehidupan Rasul Petrus, saudara, pelayanannya demikian luar biasa dipakai oleh Bapa Yahweh. Betapa jeleknya kehidupan kita, saudara, ataupun mungkin juga kita mengalami kesalahan, melakukan kesalahan, ataupun mungkin kita melakukan sesuatu hal yang tidak benar, saudara. Tetapi ketika kita menyadari, kita datang kepada Tuhan dengan memohon pengampunan dari Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan dan Tuhan sanggup siap mengampuni ketika kita datang kepada Tuhan. Seperti Tuhan Yesus memulihkan Rasul Petrus, Tuhan memulihkan keadaannya menjadi penginjil yang luar biasa, menjangkau banyak jiwa. Tuhan juga sanggup memulihkan kehidupan kita. Ketika kita mungkin berbuat
salah, berbuat dosa, tetapi kita mau dibaharui Tuhan. Kita mohon Tuhan memulihkan kita, dan ketika kita mengalami pemulihan yang dari Tuhan, maka Tuhan akan ubahkan kehidupan kita menjadi pribadi yang luar biasa kalau kita mau, saudara. Dan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita harus selalu bersiap sedia untuk dipulihkan oleh Tuhan. Dia sangat mengasihi kehidupan kita. Mari kita berdiam diri mendengarkan Tuhan, suara Tuhan, apa yang ingin Tuhan ajarkan, apa yang ingin Tuhan bicarakan dengan kita, saudara. Tuhan ingin memberitahukan hal-hal yang tidak kita ketahui atau mungkin kita tidak pahami sebelumnya. Ketika kita mendekatkan diri, menyiapkan dan memberikan hati kita, maka sesuatu yang luar biasa itu akan terjadi dan Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Kita mau atau tidak, saudara? Kalau kita mau, sesuatu hal itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan dari dulu sampai sekarang itu sama, saudara. Pada waktu itu Tuhan memulihkan kehidupan Rasul Petrus, Tuhan pun sanggup memulihkan kehidupan kita kalau kita mau, saudara. Dan kalau kita diberi pertanyaan oleh Tuhan, ya saudara, siapa yang tidak ingin dipulihkan? Pasti kita semua mau dipulihkan, termasuk saya. Saya juga mau dipulihkan oleh Tuhan. Pemulihan adalah sesuatu yang tidak baik menjadi lebih baik, dikembalikan ke dalam keadaan aslinya. Tuhan menciptakan manusia itu menjadi pribadi yang baik, bahkan Tuhan katakan amat baik dan teramat baik, saudara, sangat baik. Ketika hal-hal yang tidak baik mulai masuk di dalam kehidupan kita dan kita mau dipulihkan Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Apa yang harus diperbaiki di dalam kehidupan kita, apa yang harus dipulihkan di dalam kehidupan kita masing-masing, tentunya berbeda-beda di antara kita semua. Mungkin ada di antara kita yang gagal, mungkin di antara kita ada yang ingin dipulihkan dalam hal ekonomi, mungkin ada yang ingin dipulihkan dalam keadaan keluarga supaya keadaan keluarga penuh dengan damai sejahtera. Mungkin juga secara tidak langsung, saudara, mungkin orang lain tidak tahu, mungkin kita ini dibelenggu oleh ikatan dosa yang tidak kelihatan. Mungkin kita ini melakukan dosa yang mungkin memalukan, yang mengkhawatirkan kalau sampai orang lain tahu, tetapi kita terlibat di dalamnya, saudara. Bertobatlah, saudara. Ketika kita memiliki hal ini, saudara, ataupun kita mengalami hal ini, memiliki dosa yang memalukan, ya, yang seharusnya tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau dipulihkan, maka Tuhan akan memulihkan, dan kita minta Tuhan untuk memulihkan supaya kehidupan kita ini sebagai umat-umat Tuhan mengalami pemulihan sehingga kehidupan kita memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, firman Tuhan hari ini mengalami pemulihan. Tuhan Yesus, Bapak Yahweh, sanggup memulihkan keadaan kita, saudara. Apapun keadaan kita, apapun yang kita alami, yang terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing, ya saudara, Tuhan sanggup memulihkan kita dan kita akan mengalami pemulihan. Bagaimana caranya, ya saudara? Kita kembali lagi, coba dibaca di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14, ya, ayat yang sudah kita baca di awal, kita ulangi lagi. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga, dari Samayim, dan akan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Bapak Yahweh, Bapak Yahweh sanggup memulihkan apapun keadaan kita, saudara. Apa yang ingin dipulihkan di dalam setiap pribadi lepas pribadi kita, Tuhan sanggup melakukannya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami pemulihan, saudara? Kita mau mengalami pemulihan, kita mau diperbaiki dari kehidupan yang tidak baik menjadi baik, saudara. Apa yang harus kita lakukan supaya kita ini mengalami pemulihan, saudara? Yang pertama, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita.
Merendahkan diri di hadapan Tuhan itu maksudnya bagaimana? Di dalam Matius 23, Matius 23 ayat yang ke-12 dikatakan, dan siapa saja yang meninggikan dirinya, dia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan. Merendahkan diri berarti membiarkan diri kita berada di tempat yang rendah dari orang lain, di mana kita bersikap apa adanya, terbuka dengan kelemahan dan kekurangan kita, saudara. Merendahkan diri di hadapan Tuhan berarti mengakui di hadapan Tuhan akan kekurangan kita, keterbatasan kita, dan juga kelemahan kita, saudara. Kita ini perlu bergantung kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita katakan bahwa kita ini tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tanpa bergantung kepada Tuhan, kita tidak mampu apa-apa, saudara. Kita sadar bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Rendah hati juga berarti menyadari akan keberadaan kita sebagai orang berdosa dan memohon pengampunannya. Merendahkan diri di hadapan Tuhan disebut pula sebagai orang yang rendah hati dan dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Amsal 3 ayat 34, saudara. Amsal 3 ayat 34 dikatakan, sungguh dia mencemooh para pencemooh, tetapi dia memberikan kemurahan kepada orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati beroleh kemurahan dari Tuhan. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosa kita, dan kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak sanggup melakukan apa-apa, tanpa Tuhan kita tidak mampu melakukan hal apapun, saudara. Ketika kita menyadari di hadapan Tuhan dan merendahkan diri, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pemulihan di dalam kehidupan kita. Di dalam suatu pabrik, saudara, ini di dalam suatu pabrik benang, saudara, karyawan-karyawan yang bekerja karena bekerja menggunakan benang, saudara, di dalam ruangan pegawai itu ada tulisannya, kalau terjadi benang ruwet, ya, maksudnya terselip gitu, maksudnya tidak normal atau katakanlah benang ruwet, ya, saudara, langsung datang kepada pengawas. Ada tulisan, kalau ada sesuatu yang terjadi pada sebuah benang sehingga tidak berjalan lancar, lapor kepada pengawas. Nah, pada waktu itu, saudara, ada seorang pegawai baru melihat tulisan itu, kalau ada benang yang bermasalah, satu benang yang bermasalah, harus segera lapor kepada pengawas. Nah, benar, saudara, ketika dia bekerja ada satu benang yang saudara, tidak lurus gitu, ya, saudara, nyangkut begitu, saudara. Tetapi dia tidak lapor kepada pengawas. Dia merasa bahwa itu adalah hal yang sepele. Benang satu saja. Kemudian dia tetap mengerjakan pekerjaan itu, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Satu benang yang tidak semestinya lurus ini, karena dibiarkan dan dia sudah diberi peringatan untuk lapor, tidak lapor, saudara. Akhirnya benang itu bertambah ruwet, ya, saudara, dan pekerjaannya tidak berlangsung dengan baik. Kemudian ketika terjadi kesulitan itu, barulah pekerja ini datang kepada pengawas untuk melaporkannya. Nah, pengawas tahu, kemudian bertanya, ketika terjadi permasalahan awal, ada satu benang yang bermasalah, kenapa kamu tidak lapor kepada saya? Ya, karena pikir saya itu tidak akan berakibat seperti ini. Ternyata akibatnya buruk sekali. Dan ketika untuk membereskan benang-benang itu, saudara, tentu saja membutuhkan waktu yang lebih lama. Beda ketika masih bermasalah satu benang, dibereskan mungkin berapa menit, 1 menit sampai 5 menit, tetapi ketika sudah bertumpuk-tumpuk maka akan membutuhkan waktu yang lama, bisa sehari, saudara. Nah, demikian juga ketika saya bekerja, saudara, karena pekerjaan saya ini semuanya online, ya, pantauannya juga online. Kalau dari Jakarta mau ngecek, saudara, kadang berkala gitu mengecek ada berapa uang kas saat ini misalnya, saudara, maka saat itu juga saya akan menata uang yang ada, saya foto pakai GPS, kemudian di email. Nah, saudara, begitu juga ketika suatu saat
pimpinan dari Jakarta atau Semarang ingin mengetahui kondisi karyawan, ini tidak tiap hari tetapi secara berkala ya saudara. Ada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Diminta berfoto pakai GPS juga saudara. Saya foto atau teman saya yang lain foto, begitu saudara. Karena tidak mungkin dikontrol untuk datang, apalagi selama COVID kemarin sampai sekarang berlanjut demikian saudara. Untuk mengecek misalnya, ini mekaniknya hari ini mengerjakan berapa kendaraan ya, dicek saja langsung lewat online. Oh baru mengerjakan 1, oh hari ini mengerjakan 2, mengerjakan 3, langsung kelihatan saudara. Oh hari ini tidak bekerja, tidak ada masuk, bisa saja langsung ditelepon. Kenapa tidak ada servis? Mungkin sepi atau mungkin hujan, nah begitu saudara. Nah suatu ketika saudara, kalau ada kesalahan input, misalnya saya menginput ya saudara, ada kesalahan, maka saya pun juga harus lapor kepada IT Semarang saudara. Dan pernah, karena saya ini memiliki teman yang pintar utak-atik komputer saudara, kalau ada kesalahan input saudara harus lapor ke Semarang. Kalau kesalahannya belum fatal saudara, belum fatal, maka diperbaiki oleh Semarang, kemudian bisa berjalan lagi, input bisa langsung dijalankan sampai invoice. Nah saya punya teman ini saudara, bisa kadang kalau kesalahan memperbaiki bisa saudara. Karena kalau sudah salah, sudah fatal saudara, maka akan dikirimlah email ke Jakarta bahwa atas nama ini, tanggal ini, jam ini, ada kesalahan input ini dikarenakan ini, laporan saudara, begitu saudara. Nah saudara, ketika teman saya ini saudara, ada kesalahan juga input saudara, karena dia merasa bisa mengerjakan, diutak-atik sendiri saudara. Tetapi karena mungkin sistemnya sudah berubah atau mungkin ada pembaruan, akhirnya malah bertambah salah saudara. Kemudian akhirnya lapor kepada IT di Semarang, bisa diperbaiki. Kemudian IT-nya juga tahu, wah ini pasti sudah diperbaiki sendiri. Ya benar saudara. Nah saudara, ini memberikan kita pelajaran saudara. Ketika di hadapan Tuhan kita melakukan suatu kesalahan sedikit saudara, segera bereskan saudara. Kita kan tahu Tuhan yang sanggup mengampuni, sanggup memulihkan kehidupan kita. Ketika kita melakukan hal yang mungkin kesalahan sedikit, segera bereskan dan minta ampun kepada Tuhan. Ketika kita mau coba-coba ya saudara, seperti tadi teman saya coba-coba memperbaiki ya saudara, Allah akhirnya bertambah parah kerusakannya. Demikian juga pegawai tadi, pegawai pabrik benang tadi, kesalahan sedikit, paling tidak bermasalah, ini ternyata akhirnya ngerol menjadi sesuatu yang fatal saudara. Di dalam kehidupan kita, merendahkan diri di hadapan Tuhan, ketika kita mengakui dosa kita, kelemahan kita, kekurangan kita, kita membutuhkan Tuhan, karena kita ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika terjadi hal-hal yang menyimpang atau mungkin tidak berkenan kepada Tuhan, segera bereskan, jangan ditumpuk-tumpuk ya seperti teman saya atau juga Pak. Dan ketika kita datang kepada Tuhan saudara, Tuhan itu sanggup memulihkan kita, Tuhan mau mengampuni kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, marilah kita berkata jujur kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan juga pelanggaran yang telah kita perbuat. Maka Dia akan mengampuni dan memulihkan kita. Merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui dosa adalah awal menuju kepada pemulihan. Bagaimana kita dipulihkan kalau kita tidak jujur kepada Tuhan? Bagaimana kita dipulihkan kalau kita tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kalau kita ingin mengalami pemulihan dari Tuhan, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Akui dosa kita, kekurangan kita, kelemahan kita, bahwa sebenarnya kita ini tidak mampu dan tidak bisa apa-apa tanpa campur tangan dari Bapak Yahweh. Amin. Kemudian hal yang kedua saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami pemulihan di dalam kehidupan kita? Apapun yang Tuhan ingin kita dipulihkan saudara, Bapak Ibu Saudara semua, pasti kita berbeda-beda ingin dipulihkan. Apa yang harus kita lakukan yang kedua selain merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui dosa kita? Yang kedua, kita harus bertobat saudara. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 kita baca bersama.
Jadi jika seseorang ada di dalam Hamasiah, ia adalah ciptaan baru. Hal-hal yang lama sudah berlalu. Lihatlah, segala sesuatu telah menjadi baru. Bertobat dengan sungguh-sungguh artinya meninggalkan kehidupan yang lama dan hidup sebagai manusia baru. Bertobat artinya berbalik, saudara. Ketika kita berbalik, saudara, mungkin kita melakukan dosa, sesuatu dosa. Ketika kita berbalik, ya saudara, kita berjalan ke sana, misalnya kita berjalan ke sana karena kita melakukan dosa. Ketika kita berbalik, saudara, kita berbalik, maka kita akan berada di dalam jalan Tuhan. Bertobat, berbalik kembali kepada jalan Tuhan. Ketika kita berbalik kepada Tuhan, pasti juga kuasa kegelapan itu tidak senang. Pasti juga akan mengganggu, akan mencoba-coba kita untuk kembali berbuat dosa lagi. Tetapi ketika kita tetap mengarahkan pandangan kita, mata kita, hidup kita hanya kepada Tuhan, maka setan tidak akan mengganggu kita. Ketika kita tetap memusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Di dalam kehidupan kita, saudara, ketika kita bertobat, kita juga tidak lagi hidup menurut keinginan daging, tetapi menurut pimpinan Roh Kudus. Tuhan pasti memulihkan hidup kita asalkan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, ya saudara. Seperti juga Rasul Petrus ini juga dipulihkan. Dia juga bertobat, tidak lagi menyangkal Tuhan Yesus, saudara. Dia pernah menyangkal Tuhan Yesus, tetapi ketika dia dipulihkan, dia bertobat, dia tidak melakukan hal itu. Dan Tuhan pakai kehidupannya luar biasa. Demikian juga ketika kehidupan kita bertobat di hadapan Tuhan, tidak lagi melakukan hal-hal dosa, tidak lagi dengan senang dengan hal-hal yang berbau dosa, maka Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Bapak Yahweh, apapun dosa yang kita lakukan, ya saudara, apapun hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, ya di dalam kehidupan kita, mari kita bertobat secara pribadi. Artinya berbalik kembali kepada jalan Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Kemudian hal yang ketiga, saudara, apa yang harus kita lakukan untuk mengalami pemulihan yang dari Tuhan? Kita harus memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, ya. Banyak orang yang tekun berdoa ketika dalam masalah, ya saudara. Ini sebenarnya manusiawi, ya. Ketika masalahnya besar, berdoanya sungguh-sungguh, ya. Mungkin pagi, siang, sore, malam berdoa terus untuk hal yang digumulkan itu, saudara. Banyak orang bertekun berdoa ketika dalam masalah saja. Tetapi ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik dan lancar, mereka tidak lagi sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah, ini jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan mau di dalam kehidupan kita ini terus berdoa, tiada putus, dan tidak jemu-jemu untuk terus berdoa dalam segala keadaan. Mencari Tuhan harus menjadi fokus utama di dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 105 ayat 4, mari kita baca. Carilah Yahweh dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, ya saudara. Tuhan mau kita mencari Bapa Yahweh dan kekuatannya. Kita mencari wajahnya, artinya kita bersekutu dengan Tuhan, bergumul dengan Tuhan, berhubungan karib, berhubungan intim dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Jangan kita hanya mencari berkatnya saja, saudara, tetapi kita juga mencari wajahnya, mencari hadiratnya di dalam kehidupan kita. Maka kehidupan kita akan dipulihkan, saudara. Setelah kita melakukan hal-hal yang Tuhan ingin kita lakukan supaya hidup kita dipulihkan, ya saudara, dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, bertobat, dan juga memiliki hubungan yang karib ini, yang hubungan karib dengan Tuhan, saudara. Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya, saudara, kan tuh kita mau, ya, kita mengalami perubahan, mengalami pemulihan. Kita semua mau mengalami pemulihan. Bagaimana caranya? Ya dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, dengan bertobat, dan juga memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Ketika kita sudah melakukan ini, saudara, kita sudah berbuat baik, berhubungan intim dengan Tuhan,
kita sudah bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya saudara, selanjutnya saudara, mungkin menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah mengalami pemulihan, ya saudara, untuk apa kita dipulihkan, saudara? Mengapa Tuhan itu mau memulihkan kita, saudara? Mengapa Tuhan mau memulihkan kita, ya saudara? Supaya, saudara, yang pertama, supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan, saudara. Tuhan menghendaki agar kita ini di dalam kehidupan kita semakin hari semakin naik lebih tinggi. Artinya, saudara, bertumbuh dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemuliaan untuk kemuliaan. Mungkin kita ini sudah memuliakan Tuhan, saudara, hidup menyenangkan Tuhan, tetapi kita mau bertumbuh lebih lagi memuliakan Tuhan, lebih lagi menyenangkan Tuhan. Tuhan mau memulihkan semua keadaan kita hari ini supaya kita semakin bertumbuh untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalau kita sudah dipulihkan dari dosa, jangan berikan kesempatan atau peluang kepada setan untuk menarik hidup kita lagi ke jalan sebelumnya, saudara. Sehingga kita tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan mau kita mengalami pemulihan supaya kita semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara, mengapa Tuhan memulihkan kita, saudara? Dan mengapa kita harus mengalami pemulihan itu, saudara? Supaya kita ini hidup berkelimpahan. Tuhan mau kita sebagai umat-umatnya itu hidup penuh damai sejahtera, sukacita, dan hidup dalam kelimpahan. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 kita baca bersama, pencuri tidak datang kecuali untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya berkelimpahan. Tuhan Yesus datang supaya kita ini memiliki hidup yang berkelimpahan, saudara. Hidup dalam kelimpahan pada dasarnya adalah hidup dalam kebahagiaan yang berkualitas tinggi, saudara. Kadang-kadang kita berpikir kelimpahan dalam materi, tidak selalu, saudara. Ketika kita memiliki kebahagiaan yang berkualitas tinggi, dan hal ini, saudara, ketika kita memiliki kebahagiaan di dalam Tuhan, kita hidup kelimpahan di dalam Tuhan, ini hanya kita dapatkan di dalam Tuhan, saudara. Hidup dalam kelimpahan ini hanya ada di dalam Tuhan Yesus Hamasiah. Dan hidup berkelimpahan yang dijanjikan Tuhan itu, saudara, sesuai dengan firman-Nya, Tuhan menjanjikan hidup kita penuh dengan kelimpahan. Kelimpahan apa? Kelimpahan berkat bisa, melimpah dengan sukacita juga bisa, melimpah dengan rasa syukur, saudara. Melimpah itu artinya apa, saudara? Kalau kita mengisi air di gelas, ya saudara, di gelas diisi tidak hanya penuh, ya saudara. Ketika Tuhan memberikan sukacita penuh, ya saudara, katakanlah hati kita gelas, ya saudara, diisi penuh lah, sukacita kita penuh dari Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan berkelimpahan, itu artinya sampai meluber, ya saudara, sampai beludak begitu, ya. Artinya melimpah-limpah, berlebih-lebih, saudara. Ketika Tuhan memulihkan kehidupan kita, Tuhan mau hidup kita penuh dengan kelimpahan, penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, melimpah-limpah di dalam kehidupan kita, saudara. Kadang-kadang kita tidak tahu permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Saya punya masalah, Bapak Ibu Saudara punya masalah. Tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, yang kelihatan adalah sukacita dari Tuhan, saudara. Betul, saudara? Sepertinya kita ini penuh berkat, ya saudara. Mbak Sum juga mengatakan, saya ini kadang-kadang, saudara-saudara mengatakan saya ada berkat selalu. Betul ya Mbak Sum, ya? Karena Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, maka hidup kita penuh kelimpahan sukacita. Dan Tuhan itu sanggup melakukan segalanya, memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan, ya saudara. Sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan memberikan di dalam kehidupan kita. Kemudian selanjutnya, saudara, mengapa Tuhan memulihkan kita? Supaya kita ini hidup dalam rencananya dan terus hidup di dalam rencana Tuhan. Tuhan memulihkan kita supaya kita masuk dalam rencana besarnya di dalam kehidupan kita. Di dalam Yesaya 55 ayat 8, ya, sebagai ayat yang terakhir kita baca, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, firman Yahweh. Terkadang kita tidak mengerti jalan-jalan Tuhan serta rancangan dan rencananya di dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus pahami dan kita harus sadari
bahwa rancangan Tuhan itu pasti baik dan selalu baik di dalam kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa selalu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita melewati tantangan yang Tuhan izinkan, ataupun permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, lakukan yang terbaik yang menjadi bagian kita, saudara. Dan biarkan Tuhan mengerjakan bagiannya. Kadang-kadang kita merasa berat ya, ketika ada masalah, kita merasa berat untuk menyelesaikan. Lah kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu menyelesaikan lebih berat dari kita, saudara. Kita tidak menyadari, dan ketika kita bisa melewatinya, itu bukan karena kita, karena Tuhan yang ada di dalam kita, dan karena Tuhan yang menolong di dalam kehidupan kita. Memang hidup di dalam Tuhan tidak selalu menjamin kenyamanan ya. Permasalahan juga Tuhan izinkan terjadi. Beberapa waktu yang lalu Tuhan juga izinkan permasalahan terjadi di dalam kehidupan kita, terjadi dalam kehidupan saya dan keluarga. Tetapi kami percaya bahwa rencana Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Buktinya sampai saat ini kami bisa ada sebagaimana ada saat ini, itu semua karena Tuhan, dan Tuhan memberkati, Tuhan menyediakan, menolong kami. Begitu juga Bapak Ibu Saudara semua. Ketika kita bersandar kepada Tuhan dan memahami bahwa Tuhan itu memiliki rencana yang baik di dalam kehidupan kita semua, saudara. Ketika apapun terjadi, permasalahan terjadi, sesuatu terjadi, tantangan, hambatan terjadi, tetap percaya sepenuhnya bahwa rencana dan rancangan Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika sesuatu Tuhan izinkan terjadi, itu adalah untuk menggenapi rencananya di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, mari kita lakukan apa yang benar dalam kondisi apapun. Artinya dalam kondisi apapun yang terjadi, kita melakukan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan merancangkan kehidupan kita sebagai seorang pemenang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, melalui firman Tuhan hari ini, mengalami pemulihan. Tuhan mau kita semua mengalami pemulihan, termasuk saya. Mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Pemulihan adalah dikembalikan dalam keadaan yang sebelumnya, yang aslinya. Ketika mengalami hal yang tidak baik, dikembalikan ke dalam hal yang baik, karena pada awal Tuhan menciptakan manusia, Tuhan ingin memberikan yang baik kepada manusia, dan kita ada ciptaan yang terbaik, yang istimewa, yang berharga. Tuhan mau mengembalikan itu, saudara. Bagaimana supaya kita mengalami pemulihan, saudara? Kita harus selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita harus bertobat akan dosa kita. Kita juga harus terus memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Mengapa Tuhan memulihkan kita? Supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Supaya kita ini memiliki hidup yang berkelimpahan, dan supaya kita terus hidup dalam rencana Tuhan yang indah dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Saya tidak akan memperpanjangkan firman, kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji Bapak Yahweh, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau bicara soal pemulihan, yang terpenting itu dari diri kita sendiri, mau tidak kita dipulihkan. Dan pemulihan itu bukan bicara soal duit saja. Kadang-kala orang selalu mikirnya, saya dipulihkan berarti duit saya yang dulunya banyak hancur sekarang pulih lagi. Bukan hanya sekedar itu. Kita menyadari bahwa manusia itu dibentuk setiap saat. Tadi Alek tanya kepada saya, kita ini berarti dibentuk setiap saat. Ya, memang kita ini tanah liat yang selalu dibentuk. Sampai kapan? Sampai mati. Kalau kita sudah mati baru tidak ada pembentukan, karena Tuhan menghendaki kita sempurna. Jadi kita perlu berusaha untuk membentuk diri kita setiap hari, minta pertolongan Tuhan. Seperti tanah liat. Ya, sudah banyak tadi kita mendengarkan firman. Yang kita kalau mau dibentuk, kita harus bisa ngerem keinginan duniawi kita, sehingga kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan.
Terima kasih untuk Bu Ari, firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini memberikan pencerahan di dalam kehidupan kita supaya kita menyerahkan senantiasa hidup kita kepada Tuhan untuk dibentuk, untuk dipulihkan setiap saat. Mari kita akan akhiri, kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Kami rindu untuk mengalami pemulihan di dalam kehidupan kami masing-masing setiap hari, supaya hidup kami selalu berkenan di hadapan-Mu. Berkati hamba-Mu Ibu Aris Saksono yang sudah menyampaikan firman, urapi di dalam setiap pelayanannya, Engkau pakai dengan luar biasa. Engkau berkati rumah tangganya dan berkati semua aktivitas usaha dan pekerjaannya. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, biarlah Engkau senantiasa menyertai di dalam kehidupan sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan apabila malam nanti kami beristirahat, izinkan kami dapat beristirahat di bawah pengawalan malaikat-malaikat Tuhan, sehingga di saat kami tidur dijauhkan dari kuasa setan, roh jahat maupun orang-orang yang akan berbuat jahat kepada kami maupun sakit penyakit, sehingga besok kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan ketika kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kami melakukan aktivitas dalam kehidupan kami, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat kami kembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan RF Sabat pada malam hari ini. Engkau pakai semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa, sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yevarka Yahweh wa yishmereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana oleka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleka wiyashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakolmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Shabbat Shalom, selamat malam, Bapak Yahweh memberkati.